Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Si Cantik Cloud. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan setting tarif izin atau setting retribusi. Baik, langsung saja kita akses Si Cantik Cloud, web halaman dari Si Cantik Cloud. Setelah itu silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun admin dari daerahnya masing-masing. Di sini contohnya saya menggunakan akun admin demo. Nah, kalau sudah masuk ke dalam web Si Cantiknya dengan menggunakan akun admin masing-masing daerah, selanjutnya silahkan akses pada menu setting perizinan dan tarif izin. Baik, saya ulangi kembali. Setelah masuk atau setelah berhasil login pada Si Cantik Cloud-nya, silahkan masuk ke menu setting perizinan dan tarif izin. Baik, di sini kalau sudah berhasil masuk ke menu tarif izin, kita akan melihat beberapa izin yang sudah ada di dalam menu tarif izin tersebut. Nah, izin-izin yang ada di sini itu menandakan bahwa izin tersebut memiliki alur proses dengan jenis proses perhitungan retribusi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat jenis izin di mana di dalam alurnya memiliki proses untuk perhitungan retribusi, otomatis izin tersebut akan muncul pada menu tarif izin. Nah, jadi silahkan cari izin yang ingin kita atur atau ingin kita setting tarifnya. Di sini contohnya saya ingin mengatur tarif izin. Nah, di sini saya ingin mengatur IMB untuk Kota Bitung. Jadi silahkan pilih izin yang ingin kita setting tarif izinnya. Setelah itu tinggal diklik tombol view atau tombol mata yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini saya ulangi kembali, saya ingin men-setting tarif izin untuk IMB Kota Bitung dengan cara mengklik tombol view atau tombol mata yang ada di sebelah kanan. Baik, kita klik. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada form untuk men-setting tarif izinnya, di mana yang pertama akan menampilkan nama jenis izin yang ingin kita setting. Di sini izinnya adalah IMB Kota Bitung. Selanjutnya ada formula, ini ada kolom untuk formula. Jadi ini untuk rumus dari perhitungan IMB-nya, kita letakkan di sini. Setelah itu di bagian paling bawah ada namanya daftar item tarif. Nah, jadi daftar item tarif ini nanti digunakan untuk menginput data-data item dari perhitungan retribusi tersebut. Jadi nanti di sini kita membutuhkan nama item serta satuannya. Nanti akan kita coba bagaimana cara memasukkan daftar item tarif izinnya. Oke, untuk perhitungan retribusi kita hanya membutuhkan kedua data tersebut. Yang pertama adalah daftar item tarif, yang kedua adalah formulanya atau rumus dari perhitungan retribusinya. Oke, sebelum kita langsung menambahkan daftar item atau menambahkan rumus formulanya, sebelumnya saya akan menunjukkan perhitungan retribusi. Contoh perhitungan retribusi IMB di salah satu daerah di Kabupaten Bogor. Nah, di sini saya sudah melihat ya, di sini ada beberapa contoh atau ada beberapa tabel untuk perhitungan retribusi untuk izin IMB. Nah, di sini kita akan mencoba untuk men-setting perhitungan tarif izin dengan tipe bangunan gedung. Jadi di sini dia ada bangunan gedung, yang kedua ada prasarana bangunan gedung. Jadi kita akan men-setting perhitungan retribusi untuk bangunan gedung. Nah, untuk bangunan gedung ini sendiri bisa Bapak Ibu lihat ada beberapa poin. Yang A adalah pembangunan gedung baru, yang B adalah untuk pembangunan gedung perubahan, rehabilitasi atau renovasi, yang C adalah pembangunan gedung untuk pelestarian atau pemugaran. Nah, jadi nanti ketiga tipe bangunan gedung ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam tarif izin. Terus bisa dicek di sebelah kanan. Di sebelah kanannya sudah ada beberapa rumus ya untuk perhitungan besar retribusinya. Nah, untuk formula atau rumusnya sendiri secara garis besar itu sama, di mana rumusnya adalah luas bangunan dikali indeks terintegrasi dikali 1 atau 0,45. Ini
nilai dari tipe dari bangunan gedungnya. Jadi kalau dia untuk bangunan baru nilainya 1, kalau untuk perubahan dengan rusak sedang nilainya 0,45, kalau untuk perubahan dengan rusak berat nilainya 0,65 dan seterusnya. Setelah itu dikali dengan HS bangunan. Oke, di sini ya rumusnya sama, secara garis besar itu sama, hanya yang membedakan dari tipe bangunannya, apakah dia untuk gedung baru, untuk perubahan dengan rusak sedang atau rusak berat, atau untuk pelestarian dengan pratama, madya atau utama. Oke, di sini juga ada beberapa catatan. Indeks terintegrasi adalah hasil perkalian dari indeks-indeks parameter. Yang kedua, indeks. Indeks ini adalah parameter prasarana bangunan gedung. Terus juga ada HS bangunan. HS bangunan ini adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per meter kubik dan atau rupiah per satuan luas bangunan. Jadi di sini kita akan memakai HS bangunan aja ya, karena kita akan menghitung rumus untuk bangunan gedung. Nah, setelah kita memahami konsep atau formula dari perhitungan tarif izinnya, kita akan lihat di sini ada namanya indeks terintegrasi ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih cara untuk mendapatkan nilai dari indeks terintegrasinya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini ada tabel namanya tabel penetapan skala indeks terintegrasi. Jadi untuk mendapatkan nilai dari indeks terintegrasi, kita acuannya dari tabel ini. Di mana untuk mendapatkan nilai indeks ini, kita perlu namanya fungsi parameter, klasifikasi dari bangunan tersebut, dan waktu penggunaan dari bangunan tersebut. Jadi sekali lagi, untuk menghitung skala indeks terintegrasinya, kita membutuhkan nilai dari fungsi bangunan. Di sini fungsi bangunannya ada untuk hunian, keagamaan, hunian dengan nilai 0,05, keagamaan dengan nilai 0, usaha dengan nilai 3, dan seterusnya. Setelah itu kita tambahkan dengan klasifikasi bangunannya, di mana untuk klasifikasi ini sendiri juga ada beberapa pilihan. Yang pertama ada kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, dan seterusnya. Nah, di mana klasifikasi ini sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu sederhana, tidak sederhana, khusus, dan lain-lain, dan memiliki nilai indeks tersendiri. Yang ketiga akan ditambahkan dengan waktu penggunaan. Jadi di sini ada waktu penggunaan dari bangunan tersebut untuk gedung tersebut. Yang pertama adalah sederhana jangka pendek dengan nilai indeks 0,4, sementara jangka menengah 0,7, dan untuk waktu penggunaan tetap ada dengan nilai 1. Jadi untuk skala indeks kita perlu menambahkan dari 3 fungsi atau 3 parameter yang ada di tabel ini. Baik, langsung saja kita coba masukkan terlebih dahulu. Kita kembali pada rumusnya. Yang pertama, di sini kita masuk ke si cantiknya. Baik, kita kembali lagi ke si cantik. Setelah itu kita masuk ke dalam form untuk daftar item tarif. Silahkan klik tombol tambah pada daftar item tarif tersebut. Kita klik tombol tambah. Nah, di sini akan muncul tampilan halaman form seperti ini ya, di mana untuk menampilkan item tarif dari perhitungan retribusi tersebut. Di sini kita tulis nama itemnya. Nah, nama item ini adalah nama-nama yang digunakan pada saat menghitung formula retribusi tersebut. Contohnya yang pertama di sini kita memiliki item luas bangunan. Item yang kedua adalah indeks terintegrasi. Item yang ketiga adalah HS bangunan dan lain-lain. Jadi item itu adalah nama yang nanti akan kita panggil pada saat kita akan menghitung formula atau pada saat kita akan membuat formula dari perhitungan retribusi tersebut. Oke, yang pertama kita masukkan nama item yang pertama adalah luas bangunan. Jadi untuk penulisan nama luas
penulisan untuk nama item ini sendiri tidak ada spesifikasi khusus, jadi bisa menggunakan spasi dan campuran huruf besar dan huruf kecil. Di sini juga ada satuannya. Apabila item tersebut memiliki satuan, bisa kita tulis misalkan meter kubik. Nah, setelah itu kita lihat di sini pada form bagian bawah, di sini terdapat kategori. Nah, ini kategori ini adalah apabila item tersebut dalam artian di sini luas bangunan, dia memiliki kategori. Bisa jadi misalkan luas bangunannya misalkan luas bangunan kurang dari 100 meter. Nilainya misalkan 10.000 gitu. Nah, itu apabila dia memiliki tipe-tipe tersendiri pada luas bangunan, itu bisa kita masukkan ke dalam kategori. Tapi seperti yang kita lihat tadi di rumus ini, untuk luas bangunan itu tidak ada tipenya ya. Berarti dalam artian luas bangunan ini akan kita input secara manual pada saat kita melakukan perhitungan tarif retribusi. Oke, di sini karena tidak ada kategori saya hapus. Kalau sudah di nama itemnya sudah kita daftarkan, sekarang kita klik tombol buat. Oke, di sini tombol buat. Oke, setelah itu yang kedua, kita akan menambahkan item yang kedua. Oke, baik. Baik, ini saya sudah menuliskan ya secara garis besar perhitungannya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Jadi dari tabel yang tadi kita lihat pada file PDF untuk perhitungan retribusinya, ini rumusnya secara garis besarnya seperti itu. Setelah itu di dalam perhitungan retribusi ini ada fungsi untuk menghitung indeks integrasinya, dan di sini sudah ada tabel untuk skala indeks integrasinya, di mana ada membutuhkan item fungsi, item klasifikasi, dan item waktu penggunaan. Nah, dari kedua tabel di atas ini sudah saya coba sederhanakan dengan rumus yang ada. Jadi untuk rumus retribusi berdasarkan tabel di atas itu adalah luas bangunan dikali indeks terintegrasi, di mana nanti indeks terintegrasi ini akan kita dapatkan hasilnya dari perhitungan yang lain. Setelah itu dikali tipe bangunan dan dikali HS bangunan. Nah, setelah itu di sini ada turunan untuk menghitung indeks integrasi dari rumus tersebut dengan cara hitungnya dengan cara fungsi dikali bobot dari item klasifikasi. Jadi bobot ditambah item klasifikasi. Di sini bisa kita lihat ya, bobotnya ini 0,25 untuk klasifikasi kompleksitas, bobot 0,20 untuk klasifikasi permanensi, bobot 0,15 untuk resiko kebakaran, dan seterusnya. Jadi bobot itu yang ada di kolom keempat, sedangkan tipe klasifikasi ada pada kolom ketiga. Setelah itu dikali waktu penggunaan. Waktu penggunaan di sini ada di kolom 7 dengan nilai indeks di kolom 8. Baik, seperti itu ya rumusnya. Jadi rumusnya ini, jadi nanti item-item yang ada di sini yang nanti perlu kita tambahkan ke dalam si cantiknya, yaitu item luas bangunan, item indeks integrasi, ini ada fungsi, ada tipe klasifikasi, dan ada waktu penggunaan, serta ada tipe bangunan. Tipe bangunan ini adalah ini, apakah gedung baru, perubahan untuk rusak, dan seterusnya. Setelah itu ada item dengan nama HS bangunan. Oke, baik, kita balik lagi ke si cantiknya. Kita balik lagi ke si cantik. Tadi kita buka untuk perhitungan IMB Kota Bitung. Nah, di sini tadi kita sudah membuat satu nama item ya. Yang pertama nama itemnya adalah luas bangunan. Oke, coba di sini saya buka dua layar biar. Baik, nah semoga seperti ini sedikit jelas ya nanti bagaimana. Nah, pertama ini kita sudah memiliki item luas bangunan, Bapak Ibu. Nah, ini luas bangunan dari sini ya, fungsi untuk retribusi luas bangunan. Nah, selanjutnya
kita akan memasukkan item yang kedua. Item yang kedua kalau dilihat dari rumus yaitu indeks seintegrasi. Nah, indeks seintegrasi ini memiliki beberapa item tersendiri. Yang pertama adalah fungsi, ada tipe klasifikasi, dan waktu penggunaan. Oke, kita tambahkan ke si cantiknya dengan cara klik tombol tambah. Baik, di sini nama itemnya kita tulis fungsi. Kita tulis fungsi bangunan kalau mau. Jadi nama itemnya fungsi bangunan, ini didapat dari item fungsi pada rumus untuk menghitung indeks integrasi. Di sini apabila dia memiliki satuan, di sini kita bisa lihat ya, fungsi tidak memiliki satuan, kita kosongkan saja. Nah, di sini di bagian bawah untuk kategori, di sini bisa kita lihat bahwasanya fungsi ini memiliki 6 kategori. Yang pertama ada hunian, ada keagamaan, ada usaha, dan seterusnya. Di mana di masing-masing kategori ini dia memiliki indeksnya tersendiri. Untuk hunian 0,05, untuk keagamaan 0, untuk usaha 3, dan seterusnya. Baik, kita masukkan kategori yang pertama dengan cara klik tombol tambah di sini. Kategori yang pertama kita masukkan hunian. Oke, untuk harga di sini, ini harganya kita akan masukkan untuk nilai indeksnya. Di sini kita coba 0,05. Oke, kalau tanda merah itu berarti data yang kita input salah. Berarti 0, menggunakan titik 0,05. Oke, itu baru satu kategori. Yang kedua kita akan memasukkan kategori yang kedua, yaitu keagamaan. Kita tambah, kita tulis keagamaan dengan nilai indeks 0. Kita tulis harganya 0. Setelah itu di sini kita tambahkan kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga diklik tombol tambah, kita tulis usaha dengan nilai indeks. Di sini bisa kita lihat nilai indeksnya 3. Oke. Baik, di sini nilai indeksnya 3. Kalau sudah, kita akan tambahkan kategori yang keempat, 5, dan seterusnya. Jadi di sini contohnya saya hanya memasukkan 3 kategori saja ya, yaitu hunian, keagamaan, dan usaha. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal meneruskan data-data yang sesuai dengan kategorinya. Di sini kalau sudah kategori kita tambahkan untuk nama item fungsi bangunan, kita klik tombol buat. Oke, berarti kita sudah memiliki 2 item. Yang pertama luas bangunan dan fungsi bangunan. Kita lihat lagi rumusnya. Ternyata untuk indeks integrasi ada nama itemnya adalah tipe klasifikasi, atau bisa kita lihat klasifikasi. Kita tambahkan kembali, kita klik tombol tambah. Nama item yang ketiga kita tulis klasifikasi bangunan. Jadi sesuai dengan kolom yang ketiga ya, ada klasifikasi. Kalau dia memiliki satuan bisa kita isi satuannya, tapi kalaupun tidak dikosongkan saja. Nah, di sini kita lihat ternyata untuk klasifikasi dia memiliki beberapa kategori, yaitu kategori kompleksitas dengan harga dengan beberapa pilihan sederhana, tidak sederhana, khusus, darurat, dan lain-lain. Jadi berarti itemnya klasifikasi ini kita tulis klasifikasi kompleksitas. Oke, kita tulis klasifikasi kompleksitas, atau kita tulis itemnya kompleksitas saja supaya tidak terlalu panjang namanya. Oke, kompleksitas didapatnya dari ini ya Bapak Ibu, di poin pertama pada kolom ketiga kompleksitas. Oke, kita masukkan kategorinya karena untuk kompleksitas ini ada 3 kategori, yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus, di mana dia memiliki nilai indeks. Kita tambahkan kategorinya, kita tulis sederhana dengan nilai 0,4. Yang kedua kita tambahkan kategori yang kedua tidak sederhana dengan nilai 0,70.
Yang ketiga, kita tambahkan kategori yang ketiga yaitu khusus. Kita tambahkan khusus dengan nilai 1. Oke, seperti ini. Jadi untuk item kompleksitas, ini item kompleksitas yang pertama, dia memiliki 3 kategori: sederhana, tidak sederhana, dan khusus. Kalau sudah, kita klik tombol buat. Oke, selanjutnya kompleksitas sudah kita tambahkan di daftar item tarif. Kita tambahkan kembali dengan cara klik tombol tambah. Untuk masih klasifikasi ya, masih klasifikasi dari permanensi. Kita tambahkan itemnya permanensi, satuannya kosong. Nah, untuk permanensi sendiri bisa Bapak Ibu lihat, permanensi pun memiliki 3 tipe atau 3 kategori. Yang pertama darurat, semi permanen, dan permanen. Kita tambahkan kategorinya. Di sini kita tulis kategori yang pertama darurat dengan nilai 0,4. Kategori yang kedua adalah semi permanen dengan nilai 0,7. Yang ketiga adalah permanen dengan nilai 1. Jadi untuk permanen, untuk item permanen pada poin kedua dari klasifikasi itu memiliki 3 kategori. Yang pertama ada darurat, ada semi permanen, dan ada permanen. Oke, kalau sudah kategori kita tambahkan, selanjutnya kita tinggal klik tombol buat. Kita klik tombol buatnya. Oke, berhasil kita buat nama item dari permanensi. Ini kita masukkan satu item lagi terkait dengan klasifikasi. Ini sebenarnya klasifikasi ada 7 ya, sampai dengan kepemilikan. Tapi kita tambahkan 3 dulu saja, karena mengingat banyak, cukup banyak. Jadi kita cukup sampai 3 poin saja. Nanti Bapak Ibu tinggal teruskan saja sesuai dengan data yang ada. Jadi disesuaikan dengan data dari daerahnya. Oke, kita klik tombol tambah. Kita masukkan item yang ketiga pada poin 3 dari klasifikasi, yaitu resiko kebakaran. Satuannya kita kosongkan karena dia tidak memiliki satuan. Nah, untuk kategori dari resiko kebakaran sendiri, dia memiliki nilai atau kategori dari rendah, sedang, dan tinggi. Kita tambahkan kategorinya. Di sini kita tulis rendah. Kategori yang pertama adalah rendah dengan nilai 0,4. Kategori yang kedua adalah sedang dengan nilai 0,7. Kategori yang ketiga adalah tinggi dengan nilai 1. Jadi kita sudah memiliki 3 kategori untuk nama item dari resiko kebakaran. Kalau sudah, tinggal kita buat. Oke, nah di sini kita sudah memiliki 5 item ya, 5 item dari perhitungan retribusi untuk klasifikasi. Coba kita tambahkan satu lagi deh untuk zona gempa. Jadi kita masukkan yang terakhir, klasifikasi yang terakhir yaitu zona gempa. Jadi saya mau masukkan sampai 4 ya, nanti seterusnya tinggal Bapak Ibu selesaikan. Kita tambahkan daftar itemnya yaitu zona gempa. Untuk satuannya saya kosongkan karena tidak memiliki satuan. Nah, untuk kategori dari zona gempa ini sendiri, dia memiliki kategori ada A sampai F dengan nilai indeks masing-masing. Kita tambahkan kategorinya, kita klik tombol tambah. Oke, zona atau kategori dari zona gempa yang pertama adalah zona 1 atau minor dengan nilai 0,10. Yang kategori yang kedua ada zona 2 dengan nilai indeks 0,20. Kategori yang ketiga adalah zona 3. Zona 3 dengan nilai indeks 0,40. Kategori yang keempat ada zona 4
dengan nilai 0,50. Kategori yang kelima ada zona 5. Zona 5 dengan nilai indeks 0,70. Kategori yang terakhir atau kategori yang keenam adalah zona 6. Zona 6 dengan nilai 1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa item yang keempat yaitu zona gempa memiliki 6 kategori, yaitu zona 1 sampai dengan zona 6. Kalau sudah, kita klik buat pada zona gempa. Oke, kalau sudah, ini saya sampai 4 saja, 4 poin. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi untuk tipe klasifikasi sudah kita tambahkan. Sekarang ada waktu penggunaan. Kita tambahkan itemnya lagi. Di sini kita klik tombol tambah. Kita tulis nama itemnya waktu penggunaan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabelnya bahwa untuk tabel waktu penggunaan ini dia memiliki kategori. Yang pertama, sederhana jangka panjang, sederhana jangka pendek, sederhana jangka menengah, dan tetap. Kita tambahkan kategorinya dengan klik tombol tambah. Kategori yang pertama adalah sederhana jangka pendek dengan nilai indeks 0,4. Kategori yang kedua adalah sederhana jangka menengah dengan nilai 0,7. Dan kategori yang terakhir adalah tetap dengan nilai indeks 1. Jadi di sini untuk waktu penggunaan sendiri kita memiliki 3 kategori. Kalau sudah, kita klik tombol buat. Baik, di sini kita cek kembali rumusnya. Ternyata untuk menghitung indeks integrasi sudah selesai sampai dengan waktu penggunaan. Selanjutnya kita akan menambahkan item dari tipe bangunan. Nah, tipe bangunan ini saya dapatkan dari tabel yang paling atas di sini. Tabelnya ada tipe bangunan untuk bangunan gedung baru, perubahan untuk rusak, berat, dan sedang, dan memiliki nilai indeks seperti ini. Oke, kita tambahkan kategorinya atau itemnya. Kita klik tombol tambah. Oke, di sini kita tulis kategori gedung ya. Kita tulisnya nama itemnya misalkan tipe gedung, tipe bangunan gedung kalau nggak. Oke, ternyata untuk tipe bangunan gedung dia memiliki nilai tersendiri. Yang pertama, kategori pertama adalah bangunan gedung baru. Nah, di sini bangunan gedung baru pada poin A ya, Bapak Ibu. Kita lihat ternyata nilainya adalah 1. Kita masukkan harganya 1.00, 1,00. Oke. Setelah itu ada kategori yang kedua, yaitu untuk perubahan. Kita tambahkan kembali perubahan atau renovasi rusak sedang dengan nilai dengan nilai 0,45. Kita tambahkan 0,45. Yang kedua atau kategori seterusnya ada perubahan atau renovasi rusak berat dengan nilai, di sini kita bisa lihat dengan nilai 0,65. Oke, kita tambahkan 0,65. Oke, selanjutnya ada untuk pelestarian. Kita tambahkan kategorinya pelestarian atau pemugaran pratama dengan nilai, di sini kita lihat pada poin C. Untuk yang pertama pada poin C adalah 0,65. Oke, kita tambahkan. Selanjutnya ada kategori untuk pelestarian atau pemugaran madya dengan nilai
dan kategori yang terakhir adalah utama dengan nilai 0,30. Oke, kita tambahkan pelestarian atau pemugaran utama dengan nilai 0,30. Jadi untuk item yang terakhir, untuk item tipe bangunan gedung itu kita memiliki 6 kategori sesuai dengan tabel yang ada. Oke, kalau sudah tinggal kita klik buat. Oke, kita klik buat. Setelah itu kita bisa lihat kembali rumusnya. Tadi kita sudah menambahkan tipe bangunan gedungnya. Yang terakhir adalah HS bangunan atau harga satuan dari bangunan tersebut. Kita tambahkan kembali itemnya. Nah, di sini kita tulis HS bangunan atau harga satuan bangunan. Nah, di sini kalaupun emang dia ada satuannya, silahkan diisikan misalkan rupiah seperti ini. Nah, untuk HS bangunan dia tidak memiliki kategori, jadi sesuai dengan inputan kita sama seperti dengan luas bangunannya, berarti tinggal kita klik tombol buat. Oke, nah di sini bisa kita cek kembali ya, kita memiliki 9 kategori atau 9 item dari untuk menghitung luas bangunan gedung sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita jabarkan. Oke, kalau sudah item di sini, kalau sudah item kita lengkapi dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 kita sudah lengkapi, selanjutnya kita akan menulis formulanya. Nah, untuk penulisan formula ini sendiri itu setiap pemanggilan nama item, contoh saya ingin memanggil nama item harga satuan bangunan, itu selalu diawali dengan simbol dolar. Jadi nanti saya ulangi kembali. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu ingin memanggil nama item di sini untuk dimasukkan ke formula, itu selalu diawali dengan simbol dolar. Misalkan contoh simbol dolar harga satuan bangunan. Nah, untuk ketentuan yang lainnya, ini harus menggunakan huruf kecil semua. Jadi meskipun di nama itemnya ini hurufnya seperti ini dan ada spasi, tetap saja di formula itu ditulis huruf kecil semua dan tanpa spasi. Contohnya misalkan di sini harga satuan bangunan. Jadi seperti ini penulisannya. Jadi setiap pemanggilan nama item selalu diawali dengan dolar tanpa spasi dan huruf kecil semua untuk pemanggilan nama itemnya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita buat formula dari rumus tadi. Formula yang pertama kita akan memanggil luas bangunan. Tadi kan luas bangunan ya, seperti ini luas bangunan dikali fungsinya, dikali kompleksitas dan seterusnya. Oke, di sini. Oke, formula atau item yang pertama yang kita panggil di formula adalah luas bangunan. Di sini bisa kita lihat luas bangunan. Oke, kita tulis dolar luas bangunan. Oke, di sini luas bangunan. Setelah itu dikali, untuk perkalian ini menggunakan kali biasa huruf X. Kita kali dengan indeks terintegrasi. Ternyata indeks terintegrasinya adalah fungsi dikali bobot. Bobot itu ini ya, bobot pada klasifikasi yang ada pada kolom 4. Ini bobotnya. Ditambah tipe klasifikasi. Ini adalah tipenya. Darurat, untuk kompleksitas ada sederhana dan seterusnya. Setelah itu dikali waktu penggunaan. Oke, langsung saja luas bangunan dikali, kita tambahkan buka kurung untuk menulis yang pertama fungsi bangunan. Coba kita lihat penulisan fungsi adalah fungsi bangunan. Kita tulis dolar fungsi bangunan. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah fungsi bangunan, di sini fungsi bangunan. Setelah itu dikali, untuk perkalian biasa, kita buka kurung kembali untuk menghitung penjumlahan dari
klasifikasi, yaitu ada bobotnya dikali dengan parameter. Jadi bobot kompleksitas dikali dengan parameter kompleksitas, bobot permanensi dikali dengan bobot dari atau kategori permanensi. Oke, langsung saja kita buka kurung lagi. Kita lihat yang pertama, bobot yang pertama adalah kompleksitas 0,25. 0,25 didapatkan dari bobot klasifikasi untuk kompleksitas dikali dengan nilai indeks dari kompleksitas itu sendiri, yaitu sederhana, tidak sederhana, atau khusus. Setelah itu kita tambah untuk klasifikasi yang kedua, yaitu permanensi. Kita buka kurung kurawal kembali. Kita masukkan bobotnya adalah 0,20 dikali dengan permanensi, dolar permanensi. Kita lihat penulisan permanensinya. Nah, seperti ini ya permanensi. Oke, kalau sudah, kita tambahkan kembali untuk klasifikasi resiko kebakaran dengan bobot 0,15. Kita tulis 0,15 dikali dolar resiko kebakaran. Kita tutup. Setelah itu kita tambahkan yang terakhir, yaitu zona gempa. Karena tadi saya sampai zona gempa saja, nanti diteruskan sesuai dengan data table yang ada. Buka kurung dengan bobot untuk zona gempa adalah 0,15 dikali dolar zona gempa. Tutup kurung. Jadi tutup kurungnya 2 kali ya, karena ini untuk menghitung harga dari klasifikasi pada tabel ini, pada tabel 3 dan 4. Jadi klasifikasi ini ada perhitungannya sendiri. Yang pertama, bobotnya dikali dengan parameter dari klasifikasinya, yaitu kompleksitas, permanensi, dan resiko kebakaran. Oke, kalau sudah, kita lihat kembali setelah tipe klasifikasi dikalikan dengan waktu penggunaan. Kita lihat penulisan waktu penggunaan di sini. Oke, kita kali dolar waktu penggunaan. Oke, waktu penggunaan. Kalau sudah, kita tutup kurung untuk mengakhiri perhitungan dari indeks terintegrasi. Jadi rumus ini untuk menghitung indeks terintegrasi. Setelah itu, untuk rumus indeks terintegrasi sudah kita tulis. Selanjutnya adalah tipe bangunannya. Kita lihat di sini itemnya adalah tipe bangunan gedung. Berarti kita kali dolar tipe bangunan gedung. Oke, di sini ya tipe bangunan gedung, dan yang terakhir kita kalikan dengan HS bangunan atau harga satuan bangunan. Kita kali dolar harga satuan bangunan. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi nama item yang ada di bawah sini itu harus sama dengan nama formulanya ya Bapak Ibu. Jadi formulanya harus sama penamaannya dengan yang ada di daftar itemnya. Oke, baik, mohon maaf tadi ada kesalahan ya Bapak Ibu. Ternyata untuk perkalian itu menggunakan bintang. Jadi luas bangunan bintang, untuk bintang perkalian. Bintang kita ganti bintang. Oke, jadi yang kali-kali ini kita ganti bintang semua ya, karena untuk perkalian ternyata menggunakan simbol bintang. Oke, jadi tadi yang perkalian simbolnya adalah bintang. Jadi untuk simbol-simbol dari perhitungan formula untuk perkalian adalah bintang, untuk pembagian garis miring, untuk tambah, kurang, buka kurung kurawal. Jadi ini simbol yang digunakan untuk perhitungan formula pada tarif izin. Oke, kalau sudah, ini sudah lengkap semua untuk formula dan daftar itemnya kita tulis. Kita tinggal klik tombol simpan. Oke, kita simpan. Kita lihat kembali yang tadi yang sudah kita setting. Nah, ini sudah ada rumusnya. Seperti ini rumusnya. Ini bisa kita tanpa spasi juga nggak masalah, atau mau pakai spasi juga nggak masalah.
Jadi kalau kita salah pada penulisan dari formulanya, ini nanti bisa menyebabkan tidak munculnya nilai dari perhitungan retribusinya, karena dianggapnya bahwa rumusnya itu salah seperti itu. Jadi dipastikan penulisan dan pemanggilan nama item pada formulanya itu sudah sesuai. Karena kalau dari salah pemanggilan pada nama item dengan formulanya salah pun itu jadi masalah. Oke, kita simpan. Nah, kalau di sini kita sudah selesai untuk men-setting tarif izinnya, kita bisa melakukan simulasi tarif izin namanya, supaya kita bisa tahu rumus yang tadi kita buat itu sudah benar atau sudah keluar data dari nilai retribusinya kah atau belum. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik layanan pemohon, klik simulasi tarif. Oke, di sini kita cari izin yang tadi sudah kita setting tarif izinnya atau retribusinya. Nah, ini izin-izin yang ada di sini, izin yang sudah di setting perhitungan tarif izinnya. Ini ya, tadi izinnya adalah IMB Kota Bitung. Nah, ini akan muncul item yang tadi sudah kita tambahkan. Di sini yang pertama ada luas bangunan, kita tambahkan luas bangunannya 120. Setelah itu kita tambahkan tipe bangunan, kita pilih misalkan untuk bangunan gedung baru, kita pilih bangunan gedung baru. Nah, ini subtotal ini adalah nilai dari hasil simulasi tarifnya, itemnya. Jadi karena tadi saya di kategorinya 1 untuk bangunan gedung, otomatis dia akan subtotalnya 1. Waktu penggunaannya kita pilih kita pilih tetap, oke. Setelah itu untuk zona gempanya kita pilih zona gempa sedang, oke, kita pilih sedang. Risiko kebakarannya kita pilih rendah. Setelah itu untuk permanensinya kita pilih permanen. Untuk kompleksitas kita pilih sederhana. Oke, untuk fungsi bangunan kita pilih fungsi bangunan untuk usaha. Oke, nah untuk luas bangunannya sendiri, ini harga satuan, maaf. Ini harga satuannya misalkan kita tulis untuk harga satuan bangunan gedung baru itu 125.000 gitu ya, atau 565.000. Oke, di sini. Nah, ini untuk luas bangunannya kita tulis 120. Oke, kalau datanya semua sudah terisi seperti ini, kita klik tombol hitung. Nah, nanti akan muncul retribusi yang harus dibayar adalah 428.000 seperti itu. Jadi ini perhitungan retribusinya. Oke, coba di sini kita tambahkan 1.000. Kita hitung kembali. Jadi yang harus dibayar adalah 151.200. Nah, jadi untuk pembulatan ini memang pada saat kita simulasi tarif, pembulatannya belum otomatis terbulatkan. Nanti pada saat kita proses permohonan baru perhitungannya sudah terbulatkan secara otomatis. Nanti yang tampilan akan muncul adalah seperti ini. 151.200 rupiah. Baik, jadi seperti itu untuk men-setting tarif izin atau retribusi izin pada si Cantik Cloud. Jadi kalau bisa saya kasih saran, pahami dulu item-item apa yang ingin digunakan dalam menghitung tarif izin tersebut, serta pahami dulu konsep rumus dari perhitungan retribusinya, supaya nanti pada saat kita terapkan di si selanjutnya itu tidak salah antara nama item dengan rumus dari perhitungan retribusinya. Nah, ini juga bisa kita simulasikan terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke pemohon supaya pemohon bisa menghitung. Nanti bisa kita tahu bahwa rumus yang sudah kita hitung itu sudah benar perhitungannya atau belum. Seperti itu. Jadi sekian tutorial untuk perhitungan atau setting tarif izin dari retribusi perizinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.